Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Roma Daniel Piantoro. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim pada saya. Kita akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga dari saudara Arga Sipayung mengenai Tritunggal. Yang pertanyaannya adalah demikian. Apakah makna dari hipotatis, kata hipotatis, dalam bahasa aslinya sesuai dengan makna kata pribadi dalam KBBI? Berikut penjelasan arti pribadi menurut KBBI. 1. Manusia sebagai persoalangan diri manusia atau diri sendiri. Kritik itu ditunjukkan kepada orang itu sebagai ketua, bukannya sebagai pendapat sendiri, bukan pendapat orang lain, pengawal untuk diri sendiri, sekretaris untuk diri sendiri. 2. Keadaan manusia sebagai sifat persoalangan ke seluruh sifat-sifat yang merupakan watak orang. Terima kasih. Saudara Kevin, karena ini adalah istilah teologi, maka kata hipostasis ini konteksnya bukan konteks psikologi ataupun konteks sosial. Kata hipostasis ini sering diterjemahkan sebagai person dalam bahasa Inggris atau persona dalam bahasa Latin atau pribadi dalam bahasa Indonesia. Dulu malah diterjemahkan dengan kata-kata oknum, tapi semuanya ini sering disalah mengerti. Oleh karena itu kita di Ortodoks kita tetap menggunakan kata hipostasis karena kata person itu bisa menunjukkan ada orang. Jadi 3 hipostasis kayak 3 orang yang bergerombol jadi membentuk satu kumpulan. Bukan begitu ya. Penggunaan kata pribadi atau person dalam bahasa Inggris itu dipengaruhi oleh kata persona dalam bahasa Latin, di mana istilah itu bisa ada kekacauan dan kebingungan. Dan orang harus mengerti yang menggarisbawahi makna dari kata ini. Di dalam bahasa Yunani, prosopon itu digunakan untuk kata pribadi tadi. Dan kata ini berasal dari nama dari topeng yang digunakan di dalam teater Yunani dan bermakna wajah. Ya. Topeng ini menggambarkan bentuk luar atau manifestasi luar dari kepribadian dari karakter yang digambarkan. Ya, kalau kita di Indonesia punya semuanya ada wayang topeng gitu, Arjuna pakai topengnya Arjuna gitu ya. Itu menunjukkan karakter daripada pribadi yang digambarkan dalam topeng itu, ya lah. Nah, hipostasis itu adalah makna yang lebih dipilih di dalam gereja Ortodoks karena penggunaannya yang begitu mendominasi di dalam bahasa Latin, yang di dalam bahasa Inggris orang atau dalam bahasa Indonesia bahkan orang akan menemukan kata pribadi itu seringkali di dalam bahasa Inggris, bahkan di antara orang kerjasama menggunakan bahasa Inggris ini juga digunakan. Ini mungkin dikarenakan tidak ada suatu penerjemahan bahasa Inggris teologis yang jelas mengenai hipostasis ini, sehingga dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia untuk istilah teologi hipostasis ini digunakanlah, kalau bukan diterjemahkan sebagai pribadi atau person tadi, digunakanlah istilah aslinya yaitu hipostasis, dan itu yang saya juga sering gunakan kata hipostasis ini. Kebingungan yang mungkin muncul karena sabellianisme atau yang sering disebut juga modalisme monarkial, atau yang di Indonesia kita sebut sebagai oneness, ajaran oneness
yaitu suatu bidat di zaman kuno yang mengatakan bahwa Allah adalah satu, tetapi bahwa dia menyatakan dirinya sendiri dengan 3 mode atau 3 prosopa yang dalam bentuk plural adalah merupakan bentuk plural dari prosopon yang artinya wajah tadi. Jadi menurut ajaran Oneness atau ajaran modalisme ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah hipostasis atau bukan realita konkret, tetapi sebagai wajah-wajah yang berbeda atau penampakan yang berbeda dari Allah yang sama yang dinyatakan pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda. Sehingga dengan modalisme mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi dengan 3 penampakan, 3 mode atau 3 modus, 3 wajah atau karakter-karakter yang dia mainkan yang bukanlah merupakan pengertian yang dinyatakan oleh para bapa di dalam konsili Nikea. Kata Latin persona itu adalah bagaimana prosopon itu sering pada umumnya diterjemahkan dari kata Yunani hipostasis tadi. Mereka menerjemahkan hipostasis sebagai persona yang makin meningkatkan kekacauan pemahaman ini. Jikalau orang salah mengerti kata persona bahasa Latin ini sebagai artinya sama dengan prosopon, atau sebagai topeng dari suatu karakter yang si aktor berpura-pura menjadi karakter itu, maka orang dapat keliru memahaminya sebagai ajaran Sabellianisme yang menggunakan kata prosopa yang artinya adalah wajah yang berbeda-beda dari satu Allah. Dan barangkali menyimpulkan bahwa tafsiran yang modalisme itu adalah tafsiran yang benar, seperti yang diajarkan di dalam Sabellianisme dan ajaran Oneness. Namun demikian, ketika kita melihat di dalam gereja Roma Katolik, pengajaran gereja Roma Katolik, kata persona apabila itu digunakan di dalam berbicara mengenai Tritunggal Maha Kudus, itu dimengerti berarti bahwa sama dengan kata hipostasis dalam penggunaan gereja ortodoks, di mana masing-masing pribadi dari Tritunggal itu bukan hanya sekedar penampakan atau manifestasi saja, atau modus saja, atau wajah saja, atau peranan dari Allah yang satu. Tetapi Bapa itu punya realita konkret sendiri, Putra realita konkret sendiri, dan Roh Kudus itu mempunyai realita konkret sendiri. Jadi memang mereka itu kalau digunakan istilahnya ada 3 pribadi, yang berarti ada tiga hipostasis dengan satu esensi ilahi atau substansi atau hakikat. Oleh karena itu terimplikasikan bahwa penggunaan kata pribadi dalam bahasa Inggris untuk hipostasis ini akan mungkin menyebabkan kekacauan, bukan hanya dalam pengertian modalisme, tetapi juga bahwa apabila kita berbicara tentang pribadi-pribadi di dalam bahasa umum, seperti yang saudara tunjukkan dari KKBI tadi, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini berarti pribadi orang-orang perorangan yang terpisah-pisah. Padahal yang dimaksud bukan itu. Sehingga bagi orang yang secara teologi tidak terlatih,
dapat berarti tiga ilah. Karena masing-masing adalah pribadi sendiri satu-satu, ya. Kalau dimengerti pribadi dalam pengertian itu. Tetapi di dalam pemahaman gereja Latin atau gereja Roma Katolik, mereka menggunakan istilah persona sama seperti kalau orang Ortodoks menggunakan istilah Yunani hipostasis. Oleh karena itu, orang harus hati-hati di dalam memahami yang menggarisbawahi makna yang menggarisbawahi teologi Tritunggal itu untuk menghindari salah tafsir dari dogma ini, dikarenakan salah tafsir menggunakan keterbatasan bahasa manusia. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menyelam sedalam-dalamnya, memahami sedalam-dalamnya di dalam mentalitas dan cara pikir rohani, cara pikir spiritual dari gereja untuk menjamin pemahaman yang benar daripada hipostasis ini. Jadi hipostasis ini adalah bukanlah tiga individu terpisah, tetapi tiga realita konkret di dalam diri Allah. Bapa punya realita konkretnya sendiri, Putra realita konkretnya sendiri, Roh Kudus realita konkretnya sendiri, tetapi Bapa, Putra, Roh Kudus ada di dalam satu hakikat, mempunyai satu kehendak, mempunyai satu kuasa, mempunyai segala-galanya serba satu, tetapi dimiliki oleh ketiga hipostasis ini di dalam diri Allah yang esa, dimiliki oleh Bapa, Putra, Roh Kudus secara bersama dan secara serentak. Nah, itulah saudara Kevin yang dapat saya jelaskan apa artinya hipostasis itu. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Sedang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.